Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Mutiara Iman Kristen wilayah Nusa Tenggara Barat. Bersama dengan saya Trifosa Apriana Bua, penyuluh agama Kristen Kabupaten Lombok Utara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan buat kasih cinta-Mu kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau boleh menyertai dan melindungi kami pada saat ini Tuhan. Kalau kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati kami. Biarlah apa yang kami pelajari saat ini Tuhan, itu boleh menolong kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, pada saat ini Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Markus 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52 berkata, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini banyak dari kita mengalami situasi buta. Tidak dalam arti fisik, tetapi dalam kemampuan melihat arah, harapan atau kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Bartimeus, seorang yang secara fisik buta namun melihat lebih jelas daripada banyak orang yang melihat secara jasmani, karena ia melihat dengan mata iman. Sebab itu renungan pada saat ini saya berikan judul melihat dengan mata iman. Bartimeus berasal dari saya berikan judul melihat, kata bar dan Timeus yang berarti anak Timeus. Bartimeus adalah seorang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, tetapi Yesus berkenan atasnya sehingga mujizat Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Pada saat kini Bartimeus berasal dari sekelompok yang tidak diperhitungkan, tetapi mempunyai kesempatan untuk dipermuliakan karena Tuhan berkenan atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Yesus berkenan menyembuhkan Bartimeus? Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari pembacaan saat ini kita mau belajar apa sikap Bartimeus yang perlu diteladani agar kita mendapatkan perkenanan daripada Yesus. Yang pertama, pengenalan yang benar tentang Yesus. Dalam pembacaan saat ini dalam ayat 46 dan 47 berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47 berkata, ketika didengarnya bahwa
itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudaraku, perkataan Bartimeus dalam ayat 47, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus menyebut Yesus dengan gelar mesianis, yaitu anak Daud. Seruannya sekali juga pengakuan atas kemesiasan Yesus. Yesus sama sekali tidak menolak ketika dirinya disapa dengan gelar Mesias. Kita bisa membandingkan dengan kitab Wahyu 22 ayat 16. Nah, hal ini pula yang menjadi suatu pengesahan bahwa Yesus adalah Mesias, bukan sebagai yang ditunjuk menjadi Mesias. Dalam Injil Markus, gelar anak Daud inilah yang pertama kali muncul jika kita bandingkan di dalam Markus 12 ayat 35. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh nubuatan para nabi dalam Perjanjian Lama tentang pengharapan atas seorang Mesias dari anak Daud, nenek moyang dinasti Daud yang digambarkan sebagai tunggul dan keturunan sebagai tunas baru. Kita bisa membandingkannya dengan Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Bartimeus secara lahiriah buta, tetapi ia tidak buta secara rohani. Ia mengenal Yesus secara pasti, meskipun ia tidak pernah belajar tentang teologi. Bartimeus tahu secara pasti bahwa Yesus adalah Mesias atau Sang Pelepas yang kedatangannya juga mencelikkan yang buta dan membukakan telinga orang yang tuli. Beberapa sebutan lainnya yang dipakai oleh Bartimeus untuk Yesus seperti orang Nazaret, itu kita bisa membacanya di dalam ayatnya yang ke-47, dan Rabuni di dalam ayat yang 51 mempertegas perihal perkenalan Bartimeus yang benar terhadap Yesus Kristus. Rabuni berasal dari kata Aram, yaitu berupa sapaan yang sangat akrab, bahkan lebih kuat dari kata rabi yang berarti guru atau tuanku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengertian mengenal Tuhan berbeda dengan arti mengenal tentang Tuhan. Kita dapat mengenal tentang Tuhan melalui kegiatan Bible study, ataupun sekolah minggu, atau belajar teologi, atau mengikuti seminar-seminar rohani. Di situ kita akan diajar perihal tentang Allah Tritunggal, Kristologi, atau Roh Kudus dan sebagainya. Namun, mengenal Tuhan memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar mengenal tentang Tuhan. Karena bukan sebatas pada tataran atau pengertian, tetapi penghayatan, pengenalan yang benar tentang Yesus sebagai jaminan untuk berkemenangan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Inilah yang dialami oleh Bartimeus. Dia bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi dia mengenal dengan pasti siapa Tuhan yang dia sembah. Sehingga ketika Yesus lewat, walaupun dia tidak melihat secara jasmani, namun dia percaya bahwa Yesus mampu memberikan kelepasan untuk hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang saya tulis daripada renungan kita saat ini adalah permohonan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-48 dan 51, 48 berkata bahwa banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, dan ia memanggil engkau. Ya, di ayat yang 51 berkata bahwa tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kita perhatikan sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh Bartimeus saat mengajukan permohonan kepada Yesus. Orang banyak yang berbondong-bondong pada saat itu tentu menjadi hambatan bagi Bartimeus untuk mendekati Yesus. Meskipun tidak ada alasan secara pasti, tetapi banyak orang menegur Bartimeus supaya ia diam. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Bartimeus tidak pernah diam. Bartimeus tidak pernah berhenti untuk memanggil Yesus. Malah ia dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ia semakin keras berseru mengulangi permohonannya kepada Yesus. Memang orang-orang menegur agar Bartimeus diam, tetapi Yesus tidak mendiamkannya. Yesus menghentikan langkahnya, lalu ia menyuruh orang banyak tadi untuk memanggil Bartimeus supaya datang kepadanya.
Dengan sikap Bartimeus menanggalkan jubahnya berarti berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika dia menanggalkan jubahnya berbicara tentang meninggalkan masa lalunya, meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan, dan dia datang kepada Yesus. Dia berseru kepada Yesus dan karena dia percaya bahwa Yesus sanggup membuat dia bisa melihat kembali. Bartimeus mengetahui secara pasti bahwa Yesus penuh dengan kasih. Karena itu ia memohon belas kasihan. Nah, di dalam perjanjian lama, seruan kasihanilah aku sebagai doa kepada Allah. Nah, ini sangat dimengerti oleh Bartimeus sehingga Bartimeus tidak pernah berhenti berseru kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi keadaan kita saat ini? Mari kita jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kita. Menarik juga Bapak Ibu Saudaraku bahwa di dalam elemen doa yang terkandung dalam permohonan Bartimeus sehingga Yesus bersedia menanggapinya. Yang pertama adalah seruan yang tidak henti-henti, permohonan yang sesuai dengan kebutuhan, dan iman yang tidak digoyahkan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berseru dengan tidak henti-hentinya, ketika kita menyampaikan permohonan yang sesuai dengan kebutuhan kita, ketika kita iman kita tidak goyah, percayalah kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang saya tulis di dalam pembacaan kita saat ini adalah penyerahan diri untuk mengikuti Yesus. Kita melihat apa yang terjadi dengan Bartimeus ketika dia datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, ketika Yesus memanggil dia dan dia datang kepada Yesus. Apa yang terjadi? Ia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Bagaimana dengan keadaan kita Bapak Ibu Saudaraku? Apakah ketika kita mengalami situasi, mengalami proses, mengalami masalah dan kita diberkati, apakah kita pergi meninggalkan Yesus atau kita mau mengambil keputusan yang sama seperti Bartimeus untuk menyerahkan diri kepada Yesus? Kata mengikuti dalam ayat yang ke-52 diterjemahkan dari kata Yunani dalam bentuk gramatika yang berupa imperfect aktif dengan modus indikatif. Artinya bahwa ini suatu penegasan bahwa ketika dia menyerahkan diri kepada Yesus, dia tidak sedang ragu atau dia tidak sedang bertanya kepada orang lain untuk mengikuti Yesus. Tapi ini keputusan yang bulat, keputusan yang sungguh-sungguh dari hatinya untuk menyerahkan dirinya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, penyerahan diri untuk mengikuti Yesus adalah respon pribadi untuk memenuhi panggilan surgawi. Dituntut totalitas penuh mulai dari kemauan pribadi kita, keterampilan yang dimiliki, dan keyakinan yang harus disandarkan dan diselaraskan dengan kehendak dan kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari ketika kita mau mengalami mujizat dalam kehidupan kita, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus benar-benar mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Dan yang kedua, mari kita menaikkan permohonan kita yang teguh kepada Yesus. Dan yang ketiga, mari kita menyerahkan diri kita mengikuti Yesus dengan totalitas. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, Engkau teguhkan firman-Mu Tuhan, sehingga ini boleh menuntun kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan datang kepadamu ya Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu bertumbuh di tanah yang subur dan boleh berbuah dan memberikan buah yang manis untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.